sebab makna yang berbeda. Ya. Berbeda itu apa? Kalau Tuhan ini adalah sifatnya julukan. Ya. Tuhan ini adalah sifatnya julukan yang tertinggi, tahta tertinggi. Sementara Allah adalah sebuah derajat yang mana wajib diimani, ya, oleh setiap umat. Kenapa? Yang diwajibkan mencari dalam pencarian marifat kepada Allah adalah kata aku. Itulah asmaul hu. Ya, ada hu di situ ya, ingat asmaul hu. Itu aku katanya. Ya. Asmaul hu, ada sin di situ, ada huruf na di situ. Ya. Jadi tidak boleh ya di jalan-jalan lain, tetapi di dalam menetapkan ketuhanan, ya, di dalam asma Allah, ya, kita perlu berhati-hati. Karena apa? Apabila ada kata kalam yang disebut dengan Allah, maka ini pemujian dan pemujaan nama. Ya, kebesaran derajat ketuhanan tadi. Ya, tapi kalau kita bicara tentang ketuhanan, pasti akan berdampak pada kalam aku atau hu. Kalau sudah muncul kata hu, ini kekuasaan tertinggi. Ini yang dikatakan Tuhan Maha Esa. Yaan, yaan itu sama halnya diri halus begitu ya, sama halnya artinya diri halus kita. Ya, an itu ana, ya, aku katanya, ya, tapi dia halus bentuknya. Ana, ya, ana itu aku. Yang mana yang an itu lihat di cermin tuh ya. Kalau dalam marifat dia dikatakan ayan sabita atau diri halus. Diri halus itulah yang menghidupi kita, ya, bukan nafas yang menghidupi kita, tapi diri halus itulah. Tapi nafas itu adalah batinnya itu, ya, batinnya. Makanya naik turun itu dia martabatnya, turun naik itu martabatnya, martabat ketuhanan, martabat keumatan, ya. Jadi sebenarnya dia tidak naik turun ya, tapi dia meliputi seluruh penjuru alam di dalam diri kita. Cuma kita rasakan dia seakan-akan naik turun. Jadi ini yang dikatakan Tuhan Maha Esa ya. Penempatan kata hu di setiap ibadah ini harus hati-hati mencermatinya. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita itu mendapatkan lebih kemuliaan itu ya. Jadi kalau penyebutan kata aku di dalam kalam Allah ini membuat dua versi. Ya. Ya, silakan Bang Do. Ya, ada kata hu yang berderajat kepada ketuhanan yang bernama Allah, ya, aku Allah. Tetapi di dalam memberikan sesuatu pengkabulan, memberikan suatu janji, memberikan suatu perintah, ini lebih dominan pada kata aku. Ya. Kata aku di sini adalah kewujudannya sendiri. Ini dinamakan keaku atau keakuan diriku. Makanya kenapa Qudsi Allah mengatakan, aku ingin menjadi Tuhan dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Jadi hal ini kesadaran kita di dalam melaksanakan ayat, ya, mempergunakan mata hati menuju singgasana ketuhanan. Artinya kita telah menuju keakuannya. Afala yatadabarunal Qur'ana am ala qulubin afakaluha. Tidaklah mereka merenungkan Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci. Ya, insya Allah Bang Do. Ya. Sesungguhnya kata Allah juga mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya. Kitab yang kami turunkan itu yang penuh berkah, supaya mereka itu menghayati ayat-ayatnya. Dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi kehidupan yang dijadikan sebagai saksi nyata adanya Allah pada zohir, ya, padanya Allah pada batin, ini yang disebut hayat. Ya. Hayat itu zohir dan batin. Ya.
Hayat inilah yang disebut dengan zat, ya, masa keumatannya. Masa keumatan, masa hidup, dan masa ada. Ini tidak bisa dipisahkan, ya. Inilah kalau kita tinjau dari sisi Tuhan, ya, kata-kata Tuhan, sahabat beriman, ya, artinya masa ada, masa sifat dan masa hidup, ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Laksana kita duduk di depan sebuah makanan, ya, hidangan makanan. Ya. Jadi kita berhadapan dengan makanan ini, kira-kira duluan mana? Kita ingin makan daripada mengambil nasi dan menyuap. Pasti kita akan duluan ingin, ya. Yang berkeinginan dengan yang melaksanakan, ya, itu artinya dengan yang makan, itu satu kesatuan tuh, ya. Yang berkeinginan, yang bergerak, dan yang makan itu satu kesatuan. Kalau kita memisah-misahkan hal begini, sahabat beriman, ya, ini kita prasangka Tuhan itu di mana, ya. Kita akan prasangka Tuhan itu di mana, kita di mana. Ini namanya mukorobunnya tidak ada. Tuhan di sana, aku di sini. Ya. Mukorobunnya bagaimana? Dia mendekatkan menjadi satu dengan Allah. Ya. Makanya tidak akan sampai, ya. Karena apa? Karena dia memisahkan antara hidup dan kehidupan. Ya. Dia memisahkan antara hidup dan kehidupan dan yang menghidupkan. Ya. Padahal itu satu. Ya. Walakat kalaknal insana wanalamu. Ya. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan, apa yang ada dalam dirinya. Kami lebih dekat kepadanya, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi kalau untuk kita mendapatkan sejatinya Allah, ini yang dikatakan Tuhan. Ya. Allah adalah Akbarullah, sebuah jabariyah besar. Sebuah zat yang dimajukan untuk dasar semua alam bertafakur kepadanya. Tetapi yang meninggalkan mayat kita adalah suatu diri rahasia yang tidak terlihat oleh siapapun. Inilah perhitungan diri dan Tuhan. Ya. Selagi tidak ada yang melihat keberangkatan kita, suatu wujud meninggalkan mayat, maka dia tidak bisa dinalar dengan iman. Ya. Iman hanya bisa mengimani, ditetapkan oleh Tuhan, tetapi ilmu suatu jalan untuk dasar mencari hakikat nyata bagi seluruh wujud itu. Inilah kalau kita tidak bisa membedakan kualitas penyebutan Allah dan kalam Tuhan, maka ini tidak akan menyatu dalam perbuatan diri. Kalau kita sudah lihat bagaimana kekuasaan Allah yang dikatakan kepada Akbarunya, ya. Bagaimana kekuasaan aku ingin menjadi Tuhan, katanya pada zatku sendiri. Ini yang dikatakan dengan aku bersifat pada zatku. Maka disinilah kita mendapatkan, ya, gerak sifat bagi Allah itu. Contoh apa? Ya, 7 sifat diberikan kepada kodrat zat. Maka bersifatlah aku pada zatku. Tetapi aku tetap berbeda. Aku bukanlah zat. Ya. Makanya dikatakan, ya, kafirlah mereka mengatakan aku zat. Tapi kafirlah juga mereka tidak meyakini zatku. Karena Tuhan bukanlah zat. Melainkan bersifatlah aku pada sifatku dan zatku sendiri. Mana dikatakan sifatku? Dikatakan sifatku adalah daripada tingkah aku sendiri. Bersifat kodrat, iradat, ilmu, samar, basar, kalam, hayat. Itu namanya sifat.
Lalu bersifatlah aku pada zatku. Lalu mana yang dikatakan zat? Zat adalah sesuatu aras yang terjadi. Mana yang dikatakan zat? Zat itulah yang terjadi, itulah yang bergerak. Karena apa? Perpaduan kodrat sifat dengan akunya. Mana yang dikatakan sifat dan aku tadi? Inilah seperti kita makan tadi. Aku adalah sewujud Tuhan yang dilayanin oleh sifatku sendiri. Ini dikatakan ilahi. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sifat ketuhanan itu harus melihat keakuan dan sifat keimanan dalam pembesaran. Ini harus melihat sesuatu yang diimani untuk mencapai keakuannya tadi, ya. Jadi perlu kita menembus areal keimanan itu untuk menuju kodrat ilmu, ya sahabat beriman. Ya, kalau kita tidak berpindah sahabat beriman hanya di makom-makom itu saja, ya, tidak akan kita bisa mampu, ya, meningkatkan keimanan kita menjadi ilmu. Maka sholat yang kita lakukan adalah sholatul fil doa, sholat yang berkualitas doa, ya, bukan lagi sholatul fil ilmu, ya. Berarti kualitas sholat kita adalah doa, berarti amalia, ya. Sholatnya amalia itu sholatnya doa, ya. Terus bagaimana dengan wa'aniya budu najasirotul mustaqim? Bagaimana tentang sembahlah aku kalau memang itu doa sholat itu? Ya, sholatnya amalia adalah doa. Lalu bagaimana dengan kata wa'aniya budu najasirotul mustaqim? Bagaimana dengan kata sembahlah aku kata Allah? Kalau memang sholatmu itu doa. Berdoa salah satu adab yang tertinggi yang dikodratkan pada sholat sebagai waktunya seluruh doa. Tetapi untuk menghadap kepada Allah, ini yang saya katakan tadi, dua kodrat tadi, kata Allah dan kata Tuhan. Ini memang harus menjadi suatu pengetahuan mutlak. Bagaimana kita menempatkan kebesarannya di wujudnya Allah dalam ketuhanannya, dalam kekuasaan, keakuan yang ingin menjadi Tuhan dan ingin dipanggil dengan nama Allah. Ini benar-benar harus menjadi satu jalan kehidupan. Makanya jangan jadikan kita awal dan akhir adalah tumpuan kebaikan, tapi jadikanlah awal dan akhir adalah tumpuan kebenaran. Karena kebenaran akan memunculkan kebaikan, tapi kebaikan belum tentu melahirkan kebenaran. Mungkin manusia bisa benar, ya, mungkin manusia bisa baik, tapi belum tentu benar. Mungkin manusia bisa ikhlas, mungkin manusia bisa sholat, mungkin manusia bisa berbuat amalan, tapi belum tentu benar. Karena apa? Yang dikatakan benar itu adalah Allah itu sendiri, yaitu Maha yang benar. Bagaimana kita menempatkan kebesarannya di wujudnya Allah dalam ketuhanannya, dalam kekuasaan keakuan yang ingin menjadi Tuhan dan ingin dipanggil dengan nama Allah. Ini benar-benar harus menjadi satu jalan kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan diam di iman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Ya. Bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya, di situ tidak menyebutkan tentang din, ya. Wala lamutuna ila wa antum muslimun. Tidak ada din di situ. Ya, wa antum muslimun. Kalau wa antum din muslimun, itu ada agama.
Tapi dia mengatakan, wa antum muslimun, kamu harus Islam katanya. Nah, berarti Islam itu sudah mengenal Allah. Din adalah agama Islam, ya. Nah, kalau kita diam di iman, ini tidak akan sampai kita, ya, artinya kita tidak sampai kita sholat, karena kita hanya mengimani. Tetapi kalau ilmu inilah perjalanan, ilmu itu nyata, kodat iradat ilmu, ya, tidak lagi kita akan mengaji nur zat dan batin. Setelah kita melihat si wujud ba, yaitu ba'dania ini atau zohir kita ini. Kita inilah ba, alif lenyap dalam huruf ba. Ba itu siapa? Ba inilah badania. Ba itu batin, kita inilah batinnya Allah. Kita inilah badanianya Allah. Jadi di sini semua maujud, ya. Di sini semua sifat Allah, di badanianya Allah. Di alif lenyap dalam huruf ba ini. Ba ini semua sudah ada maujudnya, sudah ada sifatnya. Semua. Kita ini perbendaharaan Allah tadi, yang menyimpan, ya, menyimpan rahasia-rahasia Allah. Tetapi di dalam menjalankan antara kebesaran dan kekuatan tadi, keakuan ketuhanan dan kebesaran, namanya Allah. Bagaimana aku, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku. Bagaimana menempatkan kalam tersebut? Ya. Jadi sahabat berimannya, jadi bagaimana kita menjadikan leburnya asma menjadi kodat, melebur asma menjadi kodat. Nyatalah hayat Allah sebagai makom bagi diri yang akan kita cari. Berkodat zohir hayatnya Allah, nyatalah zat itu hidup. Karena tulisan sudah menjadi diri, kalau tulisan belum menjadi diri, maka belum tercapai rukun syahadat kalimatul haq tadi. Di awal pertama rukun Islam, kalimat belum menjadi diri. Nah, inilah yang kita pelajari kemarin-kemarin itu, sahabat, tentang syahadat itu, ya. Jadi dalam pemahaman berkodat Allah pada diri dinamakan kodat sifat. Apa yang dikatakan kodat sifat? Kodat iradat ilmu samar basar kalam. Kodat aku, kodat Allah sendirinya. Nah, inilah yang paling penting. Bagaimana kita sampai tujuh samar Allah sama aku, samar Allah sendirinya. Ya. Tujuh sifat ini menjadi wujud zohir yang bernama zat. Zat itu kalau dia baca namanya Allah, nah, itu zat. Ya. Nah, zat inilah yang pertama dijadikan Allah dengan satu bunyi, yaitu ha. Nah, itulah kata pertamanya Allah keluar dari mulutnya, yaitu zat. Karena ini berasal dari 5 kodat, maka dia wajibkan zat ini menjadi sebuah diri yang dinamakan husna. Jadi asma inilah yang akan menjadi sebuah wujud diri. Alif, lam, ha. Alif awal, ha belakangan dibaca. Adalah zat. Karena huruf kita sudah lebur menjadi zat Allah yang hayat, maka batalah tulisan menjadi pandangan batin. Nah, jadi mana kodat hayatnya dalam tulisan Allah, dan mana wujud dalam tulisan Allah yang telah berupa jasad ini? Kemana kita melihat? Ya. Kemana kita melihat? Ya, kita ke huruf yang tenggelam. Dia tidak terlihat, tapi ada kalau dibaca. Itulah waw. Waw. Waw adalah huruf tenggelam yang berartikan dia. Kalau kita baca alif lam ha, di tengah-tengah hamzah itu ada huruf tenggelam dibaca dengan waw. Waw itu dia. Nah, jadi kalau kita membaca huruf Allah, harus melihat ke wujud diri sendiri. Nah, itu yang dihalalkan oleh Allah untuk mencapai husnanya nanti. Ya, maka diri akan menanggung kedatangan 3 wujud. Pertama, ada yang berupa pada Adam, ada yang berkodat pada wujudnya, dan ada yang hidup pada nyawanya. Maka akan datang sesuatu diri yang bersembunyi di dalam kodat diri. Itulah diri ma'ul hayat. Diri yang memimpin semua hidup. Diri yang menguasai semua hidup. Diri yang menguasai seluruh manusia.
di dalam menetapkan keimanan marifatullah. Sesungguhnya kita marifat telah melihat Allah. Inilah dalam hakikat. Kita sudah melihat Allah dalam laksana melihat diri kita. Inilah disebut ayan karazia. Dihalalkan wajahmu seumpama melihat aku, kata Allah. Dan dihalalkan dirimu seumpama dirinya aku. Itu yang disebut dengan ayan sabita. Zohir batin Allah dan wujud Allah semata. Namanya kodat. Sifatnya asma, kodat dan zat. Tapi ingat, wala tafarakum min izatun, wala tafarakum fi sifatun. Janganlah kau bertafakur pada zatku, tapi tafakurlah pada sifatku. Artinya apa? Yang tepat kita takuti bukan wujud dan bentuk ini, sahabat beriman, tapi yang kita takuti adalah yang menggerakkan diri kita ini. Ini yang dinamakan sifat. Makanya kalau kamu sholat, rasakanlah kamu di dalam gerakan dalam perintah kalimat Allahu Akbar. Kamu orang yang diperintahkan oleh sifat. Kamu harus tunduk kepada sifat. Kamu harus tunduk kepada gerakan, bukan kamu yang bergerak. Sifat ini yang dikatakan watafaraku sifatun. Tafakurlah kepada sifatku. Artinya tunduklah kamu kepada perintahku atau kepada sifatku. Kalau zat yang lain tunduk kepada zat, ya. Yang di luar diri tunduk kepada zat, bukannya yang punya diri tunduk kepada zat. Tapi kita diperintahkan watafaraku fil sifatu. Ya, biarkan zat tunduk kepada zat, biarkan alam ini tunduk kepada kita. Ya. Manafa ala fi sifatun anahu siruhu wa alahum, sesungguhnya sifat itu aku juga, katanya. Kafirlah manusia yang mengatakan aku zat, tapi kafir juga manusia yang tidak mengakui adanya zatku. Itu wujud. Dengan demikian, datanglah suatu keputusan ini yang kita berikan 3 persyaratan tadi. Itu laksana dengan hati nurani kita. Fana'un filahu wal bako'un filah. Dirikanlah diri fana itu dan kekalkanlah diri itu. Ya. Kalau tubuh itu pembungkus zohirnya, tapi yang di dalam ini sandaran tubuh adalah nur. Sandaran nur adalah zat sebagai rohani. Sandaran rohani adalah batin. Melihat batin sebagai nyawa, zat sebagai diri, dan nur sebagai tubuh. Begitupun juga yang kedua, ala abadani firzohiru wa alal batinu. Katakanlah bahwasanya dirimu itu adalah zohir dan batinku. Kalau Allah mengatakan, mau nggak kita mengakui itu, sahabat beriman? Kalau Allah mengatakan ala abadani fir zohiru wa alal batinu, bahwasanya dirimu itu adalah zohirku, mau nggak kita akui, sahabat beriman? Kalau kita nggak mau akui, coba silakan utarakan mana hakmu di situ. Mungkin bola mata? Itu jadi itu. Mungkin gigi? Enggak. Mungkin bola mata atau bulu mata? Mungkin bola mata mungkin atau bulu mata hakmu di situ. Tidak ada. Itulah sahabat beriman. Ya, semua ala abadani fir zohiru wa alal batinu. Bahwasanya dirimu itu adalah zohir dan batinku. Amin. Masya Allah. Ala fa'adanila maujudun ilallah. Sesungguhnya dirimu itu adalah wujudku yang semata. Ya. Enggak dua-dua. Ya. Apa pernah kita melihat diri kita ini sama dengan kita? Pernah kita melihat diri kita ini sama dengan yang lainnya? Tidak. Jadi kemanapun kita pergi, kita tidak sendiri lagi, karena nggak ada yang sama. Ya.
Jadi dilatih ya, dilatih sahabat beriman ya. mulai saya. Iya. Jadi kita latih, kan sudah diturunkan amalannya ini ya. Jadi kita latih, kita tinggal melatih. Ya contoh, apa yang aku lihat, ya, dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Apa yang aku lihat. Nah, lalu kata kita bagaimana? Ya sesungguhnya itulah yang aku akan perlihatkan kepadamu ya Allah. Nah, inilah contoh satu kesadaran. Ya. Berbuat baik, membantu orang lain. Ya Allah, sebenarnya bukan aku yang membantu, tapi dirimu yang membantu. Tapi aku hanya sekedar mewakili di situ. Ya. Hamba Allah, saya menoleh. Ya Allah, sesungguhnya bukan aku yang dipanggil, tapi dirimu yang dipanggil. Tapi izinkan aku yang menoleh, yang memanggil itu. Ya Allah, aku diperlihatkan yang itu. Sebenarnya bukan aku yang melihat, tapi Engkaulah yang melihat. Izinkanlah aku untuk memperlihatkan. Nah, ini contohnya sudah ada kesadaran. Iya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau kamu sudah aku sudah kamu, ya kamu itu aku itu kamu. Nah, ini orang yang sudah memiliki kesadaran. Apabila ada yang memanggil namaku, ya Allah, bukan aku yang dipanggilnya. Dialah yang punya nama itu. Izinkan aku yang menjawab, ya Allah. Karena aku harus menyembunyikan ketuhanan di dalam kemanusiaan. Yang ketiga, selalu kita diikuti oleh jasad zahirnya ini, ya, kemanapun kita inginkan, ya. Kita hanya berkehendak, ya. Ya Allah, aku mau ke kantor, dia ikut. Ya Allah, aku mau makan, dia ikut. Ya Allah, aku mau mandi, dia ikut. Dia ikut terus. Berarti kamu tidak sendirian lagi. Adakah seperti itu? Nanti ada. Kalau kita sudah sampai ke situ. Jadi hidup kita itu sudah tidak lagi sendirian. Kita tidak lagi rasa ketakutan. Ya. Jadi nanti perasaan itu nanti ada kalau kita sudah sampai di titik ini. Nah, inilah syarat untuk mengikuti pengkajian wujud sebuah diri yang dititipkan menjadi Tuhan di nama, artinya bernama Allah yang berupa kodrat. Ya, makanya kalau pisau tidak cocok dengan sarungnya, ini akan membuat kalau enggak pisau patah, kalau enggak sarungnya pecah, kalau enggak sarungnya sobek. Artinya kita sempurnakan zahirnya untuk menerima kodrat batinnya. Ya. Dan kita sadar siapapun yang berhubungan dengan kita, dia sudah berhubungan dengan Allah itu. Itulah kesadaran yang paling tinggi. Selalulah kita menjalankan amanah-amanah. Ya, karena selama ini lamanya ya ayyuhallazina amanu. Karena apa? Selama ini Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang membawa amanahku. Jadi senantiasa kita menjalankan amanah-amanahnya. Karena walaupun bagaimana Allah tetap memanggil ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang membawa amanahku. Ya ayyuhallazina amanah. Amanah itu artinya imanah. Imanah adalah aminun. Aminun adalah aman. Hai orang-orang yang percaya kepada amanahku katanya, maka dia aman. Ya. Aman. Aman itu bukan bahasa Indonesia ya. Aman itu bahasa hakikat. Am itu diri. Ya, diri zahir. An itu diri batin. Aman dibaca. Bukan aman dari pisau. Yang berwujud an, ya, berdiri. Yang berwujud am, berdiri an. An-am. Ya. An-am ta'ala Tuhan, ihim berupa diri. Sirotol lazi, singkirkan keumatanmu. Ya. Makana aku an batin. Am terlihat, ta'ala terlihat, ihim berupa diri. Maka Al-Fatihah itu menjadi Fatihatun Nasun. Bertajali aku, berwujud umat yang berkodrat sifat.
Ya. Jadi namaku Allah, wujudku Muhammad, dan yang bergerak ini siapa? Ya. Namaku Allah, wujudku Muhammad, yang penampakan itu siapa? Yang dinampak itu sebagai penilaian itu siapa? Yang bergerak-bergerak itu siapa? Kalau kita sudah paham di situ, nggak usah lagi kita sebut-sebut, karena kita sudah tahu. Itulah yang kita cari-cari selama ini. Mungkin sahabat beriman ya, ada yang mau bertanya, silakan sahabat beriman. Saya ini mau minum dulu sebentar. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf kalau agak kecepatan sedikit ya. Itu karena sudah diulang ya. Karena itu sudah diulang, makanya agak cepat. Kalau ingin mau mendengarkan ulang, mungkin Pak Nevi ada rekornya ya, bisa dijelaskan kembali. Saya mau ini minum dulu sedikit ya. Permisi sahabat beriman ya. Halo. Pun? Ini yang jawab. Allah. Aman sehat, Yon? Alhamdulillahirobbil alamin. Allah. Terkendali. Hah? Terkendali. Alhamdulillah. Nggak tadi apa ya? Ntar lagu Bang Bang Sutris, apa kabar? Kaifahaluk, Bang? Apa itu? Allahu Akbar. Iya. Bentar Bang Hamba lagi istirahat. Jangan juragan jengkol. Kang Bang Andi inget juragan jengkol. Masalah. Udah Nevi nggak ada Bunda. Nama apa tuh? Oksigen. Minum apa gerak murni kayak aqua gitu. Iya, ada kalanya memang rasa Allah itu dekat sangat, tapi ada kalanya rasa dekat kenapa begitu? Coba ulang lagi kembali ya, Bang SO2. Oh, oksigen. Kenapa SO? Aku baru datang. Tadi ada Dari mana, Bunda? Ada tamu. Tamunya minta digoreng. Ada kalanya dekat. Ada kalanya rasa dekat. Nah, bingung juga nih. Mana nih maksudnya? Dihayati. Bang Yuda. Iya. Tadi apa? Gimana tadi caranya tafakur tadi Bang Yuda? Allah. Duduk manis, terus tak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Enggak, ini Bunda yang apa namanya pakai tahiyat akhir ya? Oh iya, harus ada duduk tahiyat akhir. Enggak boleh pakai sarung Bunda. Iya, nggak boleh pakai Celana sarung. panjang, Iya. jangan sampai celana segitiga doang. Iya enggak. Kalau biasanya aku pakai sarung Bunda. Iya, nggak boleh kalau kita berzikir, nggak boleh.
Iya. Ada celananya panjang sekali. Ya Allah. Iya, kan diulang biar jelas. Iya. Kalau kita mau tanya maksudnya kenapa, ya jangan kita tanya ya. Nah, itu Ya, mungkin jangan ditawar kayak beli pisang goreng di pasar. itu rahasia bagi mursid-mursid yang lainnya. Karena saya juga pernah tanya ya, saya pernah tanya. Nah, itu kenapa maksudnya kayak gitu tuh? Nggak usah tanya, dia bilang gitu. Oh, nakal-nakal. Itulah makanya saya bilang jangan ditawar kayak beli pisang goreng di pasar. Nah, berarti ada yang dirahasiakan. Contohnya kayak nabi kita, ya kayak nabi kita. Kalau nabi kita ngomong kayak gini berarti harus tawar nggak? Tidak bisa karena memang sudah ketentuannya kayak gitu, ya. Nah, kita harus menjalankannya saja. Sami'na wa ata'na. Iya. Masya Allah. Ini ya. Ada kalanya Iya, Allah Bang. ada kalanya rasa Allah dekat, tapi ada kalanya tak rasa dekat. Kenapa? Iya, berarti kita masih makanya kita harus kita harus lebarkan, artinya harus kita besarkan kerohanian kita. Kita latih terus ya, latih terus kebatinan kita rasa itu. Ya, kita latih terus sahabat beriman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masya Allah ya. Kalau sudah ringan bisa sampai ke plafon Bang Sutris. Terbang. Emang nyamuk. Siapa yang ngomongin gitu? Itu Sabikul himam. Ya. Sabikul Iya. himam. Itulah yang dikatakan rasa itu kebenaran ya. Itu yang dikatakan kebenaran. Dari segala kebenaran itu adalah rasa ya. Kalau contohnya kita sudah membuat asma itu hidup di dalam diri kita, lalu ada getaran di dalam diri kita. Itulah kebenaran. Itu yang dikatakan artinya dimaksud dengan dalil. Ya. Karena apa? Puncak kebenaran bertuhan seseorang itu adalah tafrid dan tajrid. Merasakan dan mengalami bahwa dia itu bertuhan. Begitupun juga kita berzikir tadi, berzikir ya. Nanti kalau kita belum merasakan apa-apa, kita ulangi lagi, jangan kita putus asa ya, tapi sambil kita taharu. Artinya taharu itu kita sambil kita membersihkan diri kita dengan apa? Ya, dengan kita memperbaiki sifat-sifat kita ya. Mungkin ada sifat kita yang buruk ya. Mungkin ada sifat kita yang tidak baik. Itu harus kita perbaiki. Artinya matikan diri kita di situ. Udah lama Bang, cuman belum ketemu benang merahnya. Sekarang kan udah ketemu tuh, alhamdulillah. Masya Allah. Ulang sama Pak Guru itu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Harusnya udah dipraktekkan. Nakal betul. Bismillah. Allah ya Rob. Nyatunya aja belum. Ya. Nah, boleh kita tidak ada istilahnya kita duduk bersila. Kalau kita duduk bersila, mungkin Umi Kasanova bisa jelaskan tentang energi ya, tentang alam. Atau dikatakan tentang spiritual ya. Itu dia duduk bersila. Ya. Tapi sebenarnya bukan tentang spiritual. Spiritual itu hanya kita bagaimana, mungkin Umi Kasanova paham di situ. Ya. Baru belajar. Baru belajar sama Bang Hamba, mendahulunya yang lain seperti itu sudah dialami. Sebenarnya memang sama saja sih, tapi cuma dalam penyebutan spiritual. Ya, kalau kita itu namanya beruzah ya, atau katakan bertazakur. Ya. Kalau dia dikatakan energi, kalau kita mengatakan kita adalah wujud atau rasa itu sendiri. Ya, itu sama. Ya. Tapi banyak juga yang memang dalam jenis perkataan memang berbeda ya, berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Abu. Yang Al-Fatihah tadi Bang udah buat apa itu? Itu kita senantiasa bermunajat, mau pengen apa?
mau pengen ya bisa kita mengamalkan, mungkin kita mau dikajikan tentang ilmu tentang rahasia Allah, apa yang tentang rahasia Allah yang belum kita ketahui. Bisa juga kita itu. Atau mungkin apa yang kita memiliki masalah bisa juga. Ya, tapi kebanyakan saya menjalankan itu, saya meminta pemahaman, ya. Ya Allah, ya turunkan aku pemahaman, ingin tahu ini. Aku ingin tahu ini, dan aku ingin tahu ini. Gitu ya. Kemarin itu kalau saya itu pengalaman itu pas Itu Bang Randy oncom Bang Randy. Sholat itu di tempat sepi, itu di tempat yang sholat. Ini Bang Abu nggak bisa di mute. Bang Abu di mute. Coba Bang Abu. foto. Makasih. Besok pagi ya Pak Toto, besok jam 6 pagi. DM aja DM. Ketinggalan ya Bun. Kenapa ketinggalan baru datang dulu? Ya, ada recordnya Bun datang memang ada banyak kasetnya. artinya akidah ini dia mengartikan mana dua, ya. Tapi sama halnya dengan kita beruzlah, ya, di tempat sepi, ya. Di tempat Nah, Bang Saubikul, di tempat sepi. Imam. Ini sama halnya sahabat beriman dengan itikaf juga, ya. Itikaf itu bisa juga kita berdiam di masjid, ya. Beda Bang Toto, kalau topo itu kan dia bersila, beda membuka cakranya, tetapi ini secara Islam itu lebih ke kafa dan kafi. Iya Bang SO2C. Iya. Bang Oksigen. Harus yang sepi Bang, ya harus yang sepi, ya. Lebih konsentrasi. Jam 12 malam kalau bisa. Ya kalau kita menuntut kepada sunnahnya, tapi jangan kita juga harus karena beliau, ya, sehingga kita berhenti sholat, ya. Itulah yang dikatakan artinya berdiamnya diri beliau di Gua Hira, ya. Situ sahabat beriman, tapi bukan berarti tidak diajarkan berarti harus berhenti sholat, tidak, ya. Gitu. Artinya jangan kita Ya melompat lagi kalau berhenti sholat Bang. Iya, jangan kita nisbahkan seperti itu. Manunggal itu sebenarnya begini, ya. Manunggal itu yang seperti yang saya katakan tadi. Itu sebenarnya manunggal itu kalau dalam bahasa Jawa kita menyatu, yaitu yang dikatakan syahadah ahad, atau dikatakan Muhammad Ahmad Ahad. Itu manunggal, ya. Manunggal itu hanya semata-mata dia, artinya pandangan kita ini, basar kita ini sudah mampu sadar, ya. Pandangan kita ini sudah mampu sadar, dan hati kita di situ, hati kecil kita ini tidak lagi merasa memiliki bahwa kita yang memandang. Itu. Makanya basar ini dalam arti dia dikatakan arsi, ya, arsi. Arsi artinya kekuasaan, ya, kekuasaan bagi dirinya. Atau dikatakan arasnya, ya. Makanya saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, ya, Nabi Adam ini pertama dia dia bersin, ya, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin saat dia memandang dirinya. Dia memandang dirinya gerak, ternyata di situ ada
ada kata kalimat Muhammad di arasnya Allah. Yang arasnya Allah yang di mana? Arasnya Allah itulah di pandangan kesadaran itu. Bahwa sesungguhnya yang membuat dia hidup adalah Muhammad, atau dikatakan dari cahaya nur Muhammad itu. Jadi dengan kesadaran pandangannya itu dia melihat Muhammad itu, bahwa yang bergerak ini adalah Muhammad itu sendiri. Ya, makanya saya katakan tadi yang di belakang ya, wujudku namaku Allah, wujudku Muhammad, dan yang bergerak ini siapa? Ya, gitu sahabat beriman. Jadi sesuatu Jabariyah itu pasti ada hakikatnya ya. Sesuatu Jabariyah itu pasti ada hakikatnya. Jadi semua amalia itu dalam perbuatan syariat itu ada hakikatnya. Ya, makanya kita itu sebenarnya mengkaji syariat itu sendiri. Ya, bukan kita meninggalkan syariat ya, tapi kita mengkaji syariat itu sendiri tentang wal zahiru rabbi wal batinu abi itu. Ya. Makanya orang itu dia tinggalin itu ya, kadang-kadang salah paham ya, dia mentang-mentang ma'rifat tinggalin syariat. Sebenarnya orang bermarifat tanpa syariat tidak bisa. Lalu apa yang dimaksud syariat? Wal zahiru rabbi tadi. Ya, itu syariat. Ya, wal zahiru rabbi wal batinu abi itu syariat. Makanya tidak bisa pisah dia dengan ma'rifat. Ya. Tapi kalau dimaksud dengan syariat sholat, puasa, itu bukan syariat. Ya, itu tuntutan. Ya, wajib. Ya, wajib kita seluruh umat muslim wajib menunaikan rukun Islam itu ya. Dan mengimani apa yang di rukun iman. Itu dia wajib, bukan syariat ya. Syariat itu wal zahiru rabbi. Makanya dia katakan malaikat Jibril ini hanya dia mengatakan bagaimana ya, apa yang dimaksud dengan Islam ya Nabi ya. Nabi ini menjelaskan. Lalu apa yang dikatakan dengan iman ya Nabi? Dia menjelaskan ya, rukun Islam dan iman. Lalu apa yang dikatakan dengan ihsan ya Nabi? Itulah muqarabah ya. Seakan-akan Allah itu ada di dalam diri kita. Berarti dia menceritakan tentang wal zahiru rabbi wal batinu abi tadi ya. Jadi diri yang Islam, diri yang iman ya, diri yang ihsan. Diri yang Islam mana? Diri yang Islam adalah diri yang hakikat. Makanya muncullah Islam subuh, lohor, asar, maghrib itu semua diri yang hakikat. Ya, mana diri yang hakikat? Kalau saya mengatakan hakikat itu tidak kelihatan ya. Diri hakikat itu diri halus. Makanya kalau kita mengatakan dia kajian hakikat, berarti dia kajian sir tuh ya, dia kajian ruh, dia kajian yang tidak nampak ya. Gitu, itu dikatakan hakikat. Diri yang hakikat, diri yang halus ya. Kalau dikatakan diri yang hakikat berarti diri yang halus. Kalau dalam ma'rifat lain pula namanya ya, atau dikatakan ayam sabita. Makanya perbedaan makom ilmu ini, syariat hakikat itu lain-lain bahasa. Makanya kadang-kadang kita membawa memahamkan orang lain itu kita mencampur-campurkan ya. Makanya kita mengatakan sifat, lalu ada yang mengatakan Nur Muhammad. Bercampurlah dia tuh ya. Mana Nur Muhammad ini? Ada lagi yang memahamkan Rabbil Alamin, padahal dia satu tuh, tapi lain-lain penempatan ya. Hakikat campur dengan marifat campur dengan tarekat ya lah. Muncullah perdebatan. Makanya kita memahamkan orang itu hakikatnya dulu udah paham. Dari awal kita membahas tentang Nur Muhammad udah paham di situ, oh begitu ya. Naik lagi ke tarekat tentang rasa ya. Naik tarekatnya udah paham tarekat, paham lagi, naik lagi ke marifatnya. Tidak bisa kita menggabungkan. Kenapa? Dalam penggabungan ini akan menciptakan perbedaan bahasa. Dengan perbedaan bahasa inilah yang kita tidak mengerti ya. Muncullah satu perdebatan di situ. Yang paham hakikat hanya kepada yang paham marifat. Paham marifat yang didengarkan adalah ahli syariat. Jadi tidak sambung. Apalagi syariat ini kan, apalagi wal syariat ini kan artinya hadisnya banyak ya, ribu-ribu hadisnya, hadis fikih itu. Nggak nyambung, udah nggak nyambung dah.
udah nggak ada habisnya, berdebat terus. Iya, karena kan saya sudah katakan marifatnya syariatnya lain bahasa, nanti bahasanya lain. Karena makomnya udah berbeda, naik lagi makom, berarti bahasanya juga udah berbeda. Nah, begitu. Jadi perbedaan. Tadinya dia Nur Muhammad, sekarang dikatakan Ru Azuma, ya, atau dikatakan Ru Idofi. Nah, itu Ru Idofi yang mana? Nah, lalu siapa Nur Muhammad? Nah, padahal sudah naik lagi ke tarekat tentang Ru Idofi, ya. Nah, makanya hakikat ini hanya mampu mengkaji diri, ya. Wafi anfu awaludin marifatullah, itu hakikat, ya. Nah, fakot arufarabahu, ya, itu yang katakan hakikat tentang membahas tentang Nur Muhammad, seperti beliau siapa yang cucunya siapa itu, cucunya siapa, ya, Abasi Kumpul, di mana-mana pokoknya dia sini ya Nur Muhammad, itu Nur Muhammad, itu Nur Muhammad. Nah, dia pokoknya di mana-mana Nur Muhammad. Nah, itu dia hakikat. Nah, di hakikat. Makanya kadang-kadang saya selalu sengaja ke sana. Nah, dia artinya bukan mungkin beliau tidak bisa ke sana, ya, tapi mungkin dia cuma cukup sampai ke hakikat. Nah, itu hakikat. Nah, makanya kita ini sudah sampai kepada ilmu, ya, tingkat ilmu. Artinya sudah mengatakan tentang batin, bahas tentang sulbi, ya, sir dalam sir, usir-usir, ya, sir-usir itu. Nah, itu tidak ada lagi kata-kata Nabi, ya, tidak ada lagi kata-kata bukan Nabi, ya, tidak ada lagi kata-kata Muhammad, ya, atau dikatakan Nur Muhammad, tidak ada lagi. Karena apa? Dia sudah menjadi Robil alamin, atau diri sifat, atau diri yang fitro. Nah, itu bedanya tuh. Nah, makanya di room-room yang lain itu begitu, ya, yang membahaskan siapa, hostnya juga begitu, apalagi hostnya yang tidak memiliki pemahaman, Masya Allah. Nah, itu yang lebih ribut tuh, ya. Nah, apalagi hostnya tidak memiliki pemahaman apapun. Nah, ya, jadi dia tidak mampu mengendalikan mana yang dibahas, ya. Kamu sesungguhnya diam dulu, karena kamu ini pemahaman kamu hakikat, kamu ini pemahaman, ya, itu dia udah tahu, dia bisa membedakan. Tapi kalau hostnya nggak tahu apa-apa, wadah, ini langsung berdebat nih. Ya, makanya saya akui Kanifi ini, ya, Masya Allah, luar biasa, ya. Jangan begitu, nanti kepalaku gede, helmnya nggak cukup besok. Emang udah gede, Masya Allah. Iya, Masya Allah, ya, dia tahu membedakan. Ya. Yang tadi apa, Bang? Yang namaku tadi? Ya, bagaimana Bang Sutris? Namaku Allah, wujudku. Iya, namaku Allah, wujudku Muhammad. Nah, yang bergerak ini siapa? Gitu. Ya. Nah, dia yang sudah semua tuh. Iya. Kalau sudah paham, kita di situ nggak usah kita sebut, paham aja di situ. Karena apa? Karena dia inilah yang membungkus semua, mau sifat, mau zat. Nah, makanya dia dilayanin itu. Jadi paham di situ Bang Sutris, siapa yang dilayanin itu. Ya, nah gitu. Ya. Namaku Allah, wujudku Muhammad, dan yang bergerak ini siapa? Gitu. Nah, kalau kita sudah paham sampai di situ, nggak usah lagi kita sebut-sebut, nggak usah lagi kita akui, biarkan dia, ya. Nah, nggak usah lagi kita panggil-panggil, nggak usah lagi kita sebut-sebut, karena dia lebih dekat daripada urat leher kita. Ya, nggak usah lagi kita ngaku-ngaku sama orang, ya. Nggak usah lagi. Ya, tingkatkan itu, ya, rasa itu tingkatkan. Ya, terutamanya dalam pandangan kita ini, ya. Selagi kita lihat dia masih bergerak, nah, itulah diri yang dikatakan diri aku itu. Ya, semata-mata hanya dia.
selagi kita masih melihat diri kita ini bergerak, itu yang dikatakan berzikir atau azik atau mengingat. Itu yang dikatakan mengingat kepada Allah. Selagi kita melihat diri kita ini masih terlihat, masih bisa dipandang, kita sadar di situ, ya, bahwa inilah yang nyata adalah Tuhan semata. Ya, kita harus belajarkan batin kita itu memandang secara kesadaran. Ya, kita belajarkan pandangan kita ini memandang dalam kesadaran itu. Ya, jangan kita merasa memiliki apa yang kita pandang di zahir kita ini. Kita latih setiap hari, lama-lama kita terbiasa. Jadi walaupun kita kerja, selagi kita masih bergerak, di situ dia langsung mengingat dengan sendirinya tuh. Oh, ini Allah. Ini Allah. Pokoknya mau makan dia Allah. Jadi Allah itu tulis segala apa yang kita kerjakan, dia tulis sebagai ibadah. Ya. Jadilah tidak ada lah yang dikatakan gerakan-gerakan sia-sia, gerakan yang mubazir. Ya. Jadi modelnya tuh bisa jadi model kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begitu ya. Itu yang dikatakan salat doim, ya. Artinya sholat dalam 24 jam. Artinya bertuhan, ya, beribadah dalam 24 jam. Tak posisi. Ya. Nanti kalau kita sudah terbiasa, yang mengelola siapa? Yang mengelola adalah anfas. Anfas itu diri batin, ya. Diri batin tempatnya di dada. Anfas itu tempatnya di dada. Dia yang menggerakkan jantung. Ya. Dia yang menggerakkan jantung. Dia yang memompa jantung itu. Ya, itu anfas namanya, atau jantung yang halus. Ya, itu yang akan ditangkap apa yang diingatkan kita tadi. Itu yang akan itu anfas itu yang akan mengikat, yang akan menjadi kebiasaan bagi diri kita. Nanti itu yang akan mengingat tuh. Nanti dia akan, kalau sudah terbiasa, dia senantiasa dia mengatakan dalam jantung itu, dalam dirinya itu Allah begitu terus. Sebenarnya sama dengan muazzim ini, kayak macam Bang Sutri ini, kayak yang Bilal ini, ya. Kalau dia senantiasa azan, ya, pokoknya hari-hari cuma perbuatannya kayak gitu. Kalau sudah terbiasa, itu anfas yang kelola. Masya Allah. Yang kelola. Jadi diresapi Bang Tris, kalau itu ya saat melafazkan itu. Dia yang kelola. Anfas itu diri anfas. Kalau ini anfas, ya, anfas beda dengan amfas. Amfas itu diri yang zohir. Amfas, ya. Fa itu batin, sin itu manusia, ya. Itu yang kelihatan, diri Kalau dia katakan anfas, itu diri batin yang tidak terlihat. Berarti dia adalah markubah jantung tapi tidak terlihat. Makanya jantung kita itu ada talinya kayak 3 tuh, kayak huruf alif lam ha. Ya, jantung tuh. Dia ada tali 3, 2 yang terisi darah, 1 yang kosong. Itu yang 1 yang kosong itu adalah nafas. Ya, itu yang mengatur darah tuh, ya. Gitu. Makanya kalau kita lihat kebesaran Allah itu luar biasa, sahabat beriman, ya. Berapa kali kita goyang-goyang sendiri itu, Bang Yuda? Apanya goyang-goyang? Jantung. Iya, karena ada yang menggerakkan, ya. Ada yang menggerakkan, tidak mungkin makanya dia ada 4 batin, ya. Nafas, tanafas, anfas, nufus, ya. Gitu. Ya. Ada di hidung, ada di ubun-ubun, ada di pusat, ada di dada. Ya. Itu dia semua dasar manusia itu hidup. Dia alas tuh, ya. Dikatakan alas atau dia sebagai dasar manusia itu hidup, karena ada 4 itu, ya. Ubun-ubun di hidung,
pusat dengan di dada. Ditulis Bang Sutres, jangan mendelok tok. Besok nanya lagi. Kenapa harus di pusat? Pusat inilah bagaimana perantara, artinya kalau masa janin, masa bayi ya, tentunya tidak, artinya seorang ibu ini tidak menyuap melalui mulut ya, melalui pusat. Ya. Nanti nunggu bukunya aja Pak Saiful Bihul. Iya, insya Allah. Atau Bihul.